Jadi sebelum kita adakan sertifikasi pada periode minggu kali ini, kita adakan safety briefing terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita merasa lebih nyaman Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan selama beberapa hari ke depan. Dan harapannya nanti jika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, kita tahu mesti kemana dan harus bagaimana. Tapi semuanya itu harapannya tidak akan terjadi. Jadi Bapak dan Ibu tetap tenang saja, tetap menunggu arahan dan instruksi dari kami. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, safety briefing bisa dimulai. Selamat datang di Air Hotel Yogyakarta dan selamat melaksanakan kegiatan ataupun kegiatan meeting dan sertifikasi. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan safety briefing atau standar keamanan kami bila terjadi gempa bumi maupun kebakaran. Ruangan Ratu Boko sendiri terdapat beberapa keamanan atau sistem keamanan kami atau sistem keselamatan, yaitu ada sprinkler. Dengan cara kerja, bila satu ruangan ini terdapat suhu atau api di atas 65 derajat, kepala sprinkler akan pecah dan menyemprotkan air. Untuk jalur evakuasi melewati pintu darurat atau pintu exit yang letaknya tepat berada di sisi depan ruangan Ratu Boko. Bapak Ibu bisa turun melewati jalur evakuasi mengikuti petunjuk arah menuju assembly point atau titik kumpul aman kami. Titik kumpul aman kami berada di sisi paling depan. Bapak dan Ibu sekalian, minta waktunya sebentar untuk membuka acara sertifikasi pada periode minggu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, bisa dipanggil Cristiano Ronaldo. Selanjutnya Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Algi Alwigunus Suherman. Saya sama juga aslinya dari Jawa Barat, tapi saya dari Sukabumi. Panggilannya saya Algi. Nama saya Rahmatia, dipanggilnya dari Makassar. Stylenya beda sendiri di sana ya. Oke, berarti kita pakai Pak Gondrong, betul? Boleh. Oke. Aslinya mana Pak Gondrong? Asli Malang, Pak. Aslinya Malang. Pak Doi. Pak Doi. Oke, Pak Doi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Syaina Devarenata, biasa dipanggil Asya. Lebih salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang namanya beban ada kapasitas. Kalau berlebih, belum tentu menanggung bebannya atau belnya atau rollernya itu mampu, Pak. Ya, kalau nggak mampu ya jebol. Ya, itu hujan yang mengakibatkan konstruksi besi atau badannya itu terjadi karat atau yang tuh. Oke, yang kedua, komponen yang berkaitan dengan safety device itu tidak berfungsi dengan baik. Berarti ada konsekuensi dari setiap bahaya, misalnya ada cedera, kerusakan lingkungan gitu. Nah, ini juga bisa digunakan meter resiko gitu ya, menilai secara apa level dari resikonya gitu. Mungkin kita bisa mentransfer resiko itu dengan asuransi. Kumpulan barang atau bahan yang bersifat homogen dan dapat diwakili oleh satu contoh. Jadi bagian dari populasi ini ya. Lalu contoh atau sampel ini dari sini ya, kita ambil menjadi contoh. Diambilnya dengan metode tertentu, lalu digunakan sebagai wakil. Nah ini dia penting ya. Sebagai wakil, jadi ini keseluruhan bahan. Jadi kalau di gudang, sebenarnya kayak di gudang gitu kan, kita juga harus nyamplingnya di titik yang benar dan kita juga nggak tahu itu udah berapa lama, jangan-jangan itu udah yang tersampling gitu. Kan itu harus ini juga ya, aware juga, kenapa lagi tadi disampaikan gudangnya besar, terus isinya kapasitasnya juga besar. Nah berarti kita mau mewakili yang mana nih untuk nyampling dari satu gundukan yang begitu besar, diambilnya seperti apa. Nah itu populasi namanya, dari keseluruhan. Jadi kita ingin ambil sedikit dari keseluruhan populasi. Mengaturnya adalah bahwa gedung peralatan kantor itu bisa dibandingkan sesuai dengan kos perolehan untuk menghasilkan net. Betul Bapak Ibu? Ya. Piutang dipasangkan dengan cadangan kerugian piutang untuk menghasilkan net. Gitu. Tapi kenapa yang Bapak Ibu lebih sering temukan adalah yang ini? Cara pencatatan dibedakan, artinya kewajiban untuk memunculkan cadangan itu hanya muncul di piutang. Kalau boleh kita samakan, ya, kalau boleh kita seragamkan, ini gedungnya adalah begini Bapak Ibu. Piutang itu disajikannya pada nilai wajib seperti perhitungan obligasi.
Misalnya Bapak punya utang, Mas Eko punya utang 10 tahun lagi. Jadi present value kan, angsuran Bapak itu sampai dengan 10 tahun lagi di present value kan yang sekarang itu metode mempresent value kan itu adalah salah satu bentuk untuk menghitung nilai wajar utang. Nah, nilai wajar itu diukur dengan nilai diskonto atau present value dari utang yang diprotes sama PLN. Kenapa? Yang boleh dipasangkan ke harga jual listrik yang memang berapa yang dikonsumsi ke pembangkit, bukan yang di stockpile lalu ini ya berkurang dari stockpile-nya karena misalnya cuaca atau karena misalnya hal lain. Kalau yang berkurang dari stockpile-nya ini kan berarti karena inefisiensi manajemen. Apakah Pak Jis minta langsung saya kasih? No. Itu yang saya bilang sentuhan pertama. Siapa Pak? Dia memimpin 50 perusahaan. Siapa grupnya? Oh gitu. Mana neraca konsolidasinya, neraca grupnya? Aku 6. Oh bahaya nih. Kalau saya kasih ke Pak Ajis dengan grupnya 50, masih ada 6 lagi. Dia bisa putar uangnya ke 6. Paham maksud saya nih? Lebih besar golaknya daripada jualnya. Makanya teman-teman saya istirahat kembali ke Jogja. Lagi, untuk mencapai panas tertentu, steam tersebut harus diturunkan temperaturnya menggunakan pendingin. Pendinginnya air juga. Jadi ada dua sistem air. Pertama sistem yang digunakan untuk pembangkit steam. Yang kedua untuk mendinginkan steam. Nah, secondary cooling, pendingin yang kedua ini dari kolam air adanya di bawah reaktor pembangkit generator cadangan. Standby, kapasitas kuat. Belum pernah dicoba nih setelah beberapa tahun jalan. Oke, kalau gitu kita coba. Jadi dicobalah. Rencananya hari H mundur hari +1. Apa nih? Ditambang misalnya kalau di batu bara itu habis enggak? Anaknya nanti mau kita arahkan ke sana enggak? Kan gitu ya Pak ya? Bapak mau enggak kalau anaknya kerja di perusahaan tambang juga? Mau kan? Nah, berarti apa? Berarti Bapak harus kemudian melihat di mana saja yang punya potensi-potensi tambang, di mana perusahaan yang kemudian juga mungkin punya kans bagus. Misalnya Bapak sampai 26 tahun di situ berarti apa? Berarti kan perusahaannya juga support beliaunya kan? Ya nggak sih Pak? Bapak 16 tahun juga kan? Kerasan kan berarti kan? Berarti apa? Perusahaan seperti ini yang kemudian punya kredibilitas untuk maksudnya ya bisa tumbuh, bisa berkembang seperti Bapak hari ini. Nah, maka jadi nggak perlu ngomong, tetapi kemudian ini menjadi bagian yang sudah diyakini oleh anak kita. Ini pentingnya di sini. Maka integritas, tadi kembali ke integritas. Integritas itu ya, kalau tambang misalnya bagaimana misalnya? Kalau tambangnya tambang apa ya Pak? Batu bara. Batu bara misalnya. Yang pakai batu bara itu siapa? Tidak ada yang tahu, perusahaan saya pasti pakai listrik, misalnya listrik kan bisa pakai PLN, supply kemana dan lain sebagainya. Kira-kira tambang itu akan habis enggak? Berapa lama akan habis? Nah itu kan ready lagi kapan ya kan? Kalau suatu saat nih tambang habis, kita mau kemana? Mau ngapain? Nah kita kan harus punya plan gitu kan. Nah saya kalau tadi siapa tadi Pak Stan ya? Nah, tetapi dia memperbaiki alur kerja. Nah jadi alur kerjanya jadi pasokan, alur pasokan. Ketika kita bisa mengefisienkan, maka harga itu bisa bersaing. Jadi harga itu bukan pertama-tama oleh karena gaji rendah, gitu ya. Jadi ini kesalahkaprahan itu demikian. Contoh aja gini, Thailand ya, Thailand itu negaranya dibanding Indonesia, dia itu hanya paling sebesar pulau ya Nusa Tenggara lah, gitu ya. Nah jadi hanya sebesar itu, tetapi kok bisa memasok beras ke Indonesia coba? Penduduknya Thailand tuh hanya 30 juta ya, dengan area dan sebagainya, harganya lebih murah. Indonesia nanam tebu sendiri itu biayanya tinggi, tetapi di Thailand
ya impor sudah kena biaya impor, cukai masih lebih rendah. Nah, karena apa? Ini yang terjadi di Thailand itu perkebunan tebu ya itu mengelilingi pabrik gula. Nah, ini pabrik gulanya di tengah-tengah perkebunan tebu. Nah, jadi dia efisien. Gitu ya. Kalau terlalu ekuitas saja, gitu ya. Ini masa mau sih ya. Semua laba diserahkan ke negara. Nah, gitu ya. Maka perlu adanya tax planning. Nah, tax planning itu ya dari aktivitas kewajiban ini. Ya, jadi persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Sudah di akuntansikan. Nah, gitu ya, gitu. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu ya, yang bukan dari jurusan akuntansi itu tidak masalah gitu ya. Perlu kita bicara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, gitu ya. Jadi awalnya gitu ya, itu sama dengan aktiva sama dengan pasiva ya. Atau kalau kita bicara adalah aset sama dengan ekuitas. Boleh nggak aset sama ekuitas saja? Boleh gitu ya. Kan kita belum tentu kita punya utang gitu ya. Saya mau riba-riba klub Pak. Nah gitu ya. Akhirnya saya mau mulai usaha ya nggak pakai utang gitu ya. Jadi aset sama dengan ekuitas gitu ya. Tapi kalau saya kok udah pekerjaan kuliah paling enak juga itu akuntansi, ya kan? Kita nggak ada tuh ngitung akuntansi berapa sih? Bahwa rebile itu jarak dalam lembahannya, dalam lembahnya minimal berapa? Sama dengan jarak horizontal titik angkur atas dan titik angkur bawah ya. Lewati ya. Otomatis kalau ini kan rebile ini pasti bagian dari loop transfer ya, maka pasti membawa 2,5. Konseptual site modeling. Nah, bisa Bapak Ibu lihat sini. Kalau arah sungainya itu ke sini, ini kita lihat nih 60 meter nih gitu ya. Jadi kalau misalnya nih potensi penyebaran polutan nih. Nah, misalnya ini bahan pencemarnya di sini ya. Jadi dia ada mencemari tanah, mencemari biota. Kemudian kalau ada tumbuh-tumbuhan di sini, mencemari tanaman pangan, misalnya ada dekat sawah, seperti ini tadi ya, ada dekat sawah, jadi dia mencemari tanah ini, mencemari air, mencemari tanah. Contoh kita punya hujan membawa CO2 gitu ya dari atmosfer, jadi bersifat asap gitu dan sebagainya. Ya, kita mengecek metodenya di bawah, kita meresap melewati tanah, membawa ion-ion tadi, kita terlarutlah gitu ya silikannya, akhirnya berubah nih, membawa komposisi gitu mineral ke biasanya pada saat Bapak Ibu mendapat hasil uji lab itu ada tuh laju alirnya. Coba Bapak Ibu baca lagi, ada nggak laju alirnya dicantumkan Bapak? Rasa Budi, ada nggak laju alirnya dicantumkan? Berapa angka laju alirnya Pak? Ada Bu. Oke, baik. Ya, dikali dengan luas penampang. Sekarang tugas Bapak adalah harus tahu berapa luas penampang cerobong. Ini luas penampang cerobong. Ini luas penampang cerobong. Dan tim Patra Jaya, terima kasih telah memfasilitasi dari mulai pelaksanaan pembekalan training berupa training sampai dengan asesmen selama 3 hari ini yang alhamdulillah lancar. Ya
walaupun saya sendirian di sini sepi gitu ya. Tapi ya balik lagi secara pelaksanaan teknisnya bagus, pemateri juga kemarin Pak Fred juga memberikan banyak insight, memberikan banyak sharing pengalaman beliau sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang praktisi gitu ya. Dan juga tentunya pada Pak Tari yang sudah memberikan banyak fasilitas di sini, dari mulai tempat makan siang, snack, kemudian fasilitas lain, plus-plusnya banyak nih ya Pak Tari. Jadi itu yang kita senang juga dari Pak Tari, tetap total maksimal walaupun peserta offline-nya cuma saya. Pak Tari Jaya. Luar